Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja di sini dan kamu di sana, dan kita mau bahasin lagi sequel dari Fluida ya, yang kemarin udah statis sekarang dinamis ya. Oke, langsung aja, ini buat kelas 11. Jadi yang kelas 10, kelas 12 mangga kalau rajin bisa disimak juga ya. Jadi saya bagi lagi 3 partisi materi buat dari Fluida dinamis yang udah mencakup semuanya yang sifatnya esensial, yang sering ditanya di soal. Jadi kalau nanti ada soal, ya kurang lebih ada 3 tipe soal lah ya. Yang satu ngomongin masalah kontinuitas, yaitu tokoh utamanya debit Fluida. Nanti tokoh utamanya yang di berikutnya ada di persamaan Bernoulli ini, dan terakhir kita punya aplikasi dari persamaan Bernoulli ya. Yuk kita bahasin satu-satu. Pertama kita kenalan sama yang namanya debit. Kalau kalian suka buka keran terus ngomong kerannya itu ngejerojos banget atau ngalirnya itu sedikit banget empet-empetan, mungkin karena beta di sana tidak ada air gitu ya. Jadi kita ngomongin kayak gitu, kalau mau lebih keren pakai istilah debit ya. Atau kalau banjir di sungai itu katanya deras, berarti itu debitnya gede tuh ya gitu. Jadi debit sendiri adalah ya, kalau dari sisi rumus kita punya volume per satuan waktu. Kalau di rumus yang lain juga kita bisa katakan laju aliran yang luas ya, yang lewat suatu luas penampang ya. Jadi kita punya debit bergantung pada 4 variabel ini. Dan ini karena sama-sama debit, boleh banget disamadengankan. Jadi kalau boleh dibilang gini nih, volume per waktu sama dengan A dikali V. Jangan sampai kalian bikin V-nya itu sama ya. Volume itu V-nya gede, V kecepatan tuh V-nya kecil ya, biar nanti nggak ketukar ya. Takutnya jadi putri yang tertukar ya. Terus lanjut kita ke persamaan kontinuitas yang bilang katanya kalau ada suatu pipa luas permukaan berbeda selama masih satu ketinggian alias tidak ada level ketinggian yang berbeda, maka debitnya itu bakal sama ya. Maka secara persamaan kita bakal boleh bilang A1V1 sama dengan A2V2 ya. A itu apa sih A? A itu luas permukaan pipanya nih. Dan kalau ngomongin pipa biasanya ya luas permukaan lingkaran ya. Maka bisa banget kalau ini nanti A-nya diganti sama 1/4 pi D kuadrat. Untuk 1/4 pi-nya nanti dicoret jadi D1 kuadrat V1, D2 kuadrat V2 ya, alias A atau luas penampang diganti sama diameter atau jari-jari. Tapi diameter sama jari-jari dikuadratin, jangan lupa, karena memang hubungannya seperti itu ya. Dan nanti kalau misalkan ini nyabang jadi 2, itu boleh banget jadinya A2V2 tambah A3V3 ya. Jadi selama nanti bercabang tinggal ditambah aja komponennya itu di bagian yang bercabangnya. Selama nggak bercabang berarti kita bisanya cuma menyamadengankan kalau luasnya udah berbeda ya. Next kita ke hukum Bernoulli yang bilang kurang lebih mirip kayak kontinuitas, tapi ada perbedaan ketinggian atau perbedaan tekanan atau dua-duanya beda. Maksudnya gimana? Bayangin aja kita irigasi ya, kita mau ngalirin air misalkan ya, tapi ngalirinnya ke atas, waduknya di bawah gitu kan, misal ya, pakai pompa atau pakai apa gitulah. Yang jelas nanti ada perbedaan ketinggian nggak sih? Ya, dari sisi sketsa gambar ini kelihatan ya. Dan selain perbedaan kecepatan aliran, otomatis nanti bisa juga di sini ada tekanan udara luar yang berbeda di lokasi atas sama bawah ya. Kalau nanti di soal atau dalam konteks data-data di soal itu tekanannya nggak ada perbedaan, ya rumus ini boleh banget P1 sampai P2 nya dihilangin. Atau misalkan tipenya seperti ini ya, lurus mendatar tapi nanti ada perbedaan tekanan luarnya gitu ya, boleh juga, alias nanti rho GH1 sama rho GH2 nya dicoret karena nggak ada perbedaan antara H1 sama H2 kalau nanti nggak ada perbedaan. Jadi rumus ini nggak saklek semuanya harus ada, boleh diilangin, tapi syaratnya harus ada perbedaan di antara salah satu elemen utamanya, yaitu tekanan udara luar, ketinggian, atau kecepatan aliran ya, seperti itu. Dan kita akan ngomongin aplikasi hukum Bernoulli itu dengan 3 segmen ya. 1 teorema Torricelli, kedua Venturimeter, ketiga pipa Pitot. Tapi yang saya tampilin di sini 2 dulu aja. Pipa Pitot lebih simpel, nanti saya taruh di soal ya, biar ketahuan simpelnya kayak apa. Nah, kalau si teorema Torricelli itu bilanginnya sih di soal-soal mah kayak kasus bocoran-bocoran gitu. Jadi bikin fisikanya rada-rada dibully gitu, nggak keren. Tapi sebenarnya kalau mau dikasih yang keren-keren, takutnya kalian nggak kuat ya, karena nanti bisa juga disambungin ke dunia industri di mana ada reservoir dengan suatu lubang yang mengalirkan fluida ke bagian sistem lainnya. Jadi intinya sih ini bukan hal receh lah ya. Makanya dibikin sama si Torricelli itu suatu teorema ya. Jadi simpelnya yang esensialnya adalah akan ada suatu lubang di mana punya laju aliran yang akan ngalirin ke suatu tempat dengan jauh sebesar X. Jadi ada komponen yang ditanya biasanya laju aliran, yaitu sebesar akar 2GH1. H1-nya adalah apa nih? Ketinggian di atas lubang menuju permukaan alias kedalaman si zat cair di atas lubang ya. Dan yang namanya X itu jarak
jangkauan dari aliran yang jatuh ya. Dan kalau kita pakai GLB, X itu kan V kali T ya. V-nya nanti pakai ini, T-nya nanti pakai rumus jatuh bebas akar 2H per G ya. H-nya beda tapi bukan H1, tapi H-nya adalah ya sepanjang dia jatuh, berarti namanya H2 dong. Dari sini ke sini kan. Dari sini ke sini namanya H2. Jadi akar 2H per G gitu ya. Terus venturimeter, apa sih venturimeter tuh? Venturimeter kurang lebihnya alat ukur kelajuan air ya. Nanti ada yang dilengkapi manometer, yaitu seperti pipa venturi ini, yang seperti pipa U ini tapi tertutup, dan ada yang nggak dilengkapi ya. Dari sisi rumus beda, silahkan ditonton, dan lebih kompleks ya dengan manometer. Tapi kompleksitas yang tercipta dari sisi rumus itu membuat nilainya lebih akurat untuk venturimeter yang pakai manometer ya. Dan isi manometernya itu biasanya raksa ya. Jadi ini ada rho aksen itu nanti dikurangi sama rho air yang mau diukur kelajuannya ya. Nah, tadi saya bilang ada juga pipa pitot. Yang ketiga ya, pipa pitot. Pipa pitot itu alat ukur fluida juga, kelajuan fluida, tapi fluidanya berupa gas ya. Dan biasanya kalau pipa pitot otomatis sudah ada manometernya ya. Gitu nanti ada di soal. Oke. Ada bonus. 3-nya sama ini aja deh, sama pesawat terbang ya. Jadi kenapa pesawat bisa terbang? Karena nggak di laut ya. Jadi jangan bilang kapal terbang ya. Kalau kapal terbang adanya di laut. Kapal biasa adanya di laut. Kalau kapal terbang mah nggak ada, adanya pesawat terbang. Kenapa bisa terbang? Kata Pak B.J. Habibie sih, karena bentar bersihin dulu. Nggak jadi. Karena ada gaya angkat ke atas dari fluida. Dalam konteks ini fluidanya adalah udara. Mohon maaf. Beneran jadi ya. Nah, aliran udara tuh dari hidung ya, set gitu kan. Alhamdulillah, syukurin ya. Jadi ceritanya ini bisa ke atas pesawat, penyebabnya adalah karena sayap. Sayap itu merekayasa udara di sekitar pesawat supaya menghasilkan gaya angkat ke atas. Kok bisa sih ada gaya angkat ke atas? Karena ceritanya dengan bentuk sayap yang seperti ini, kemudian dikasih dorongan ke depan dengan cara pakai turbin ya, maka akan menciptakan suatu kerapatan yang berbeda antara di atas dan di bawah. Kerapatan udara ya. Kerapatan udara yang berbeda ini akan menciptakan tekanan di bawah sama tekanan di atas juga berbeda. Kerapatan yang di bawah itu tinggi menyebabkan tekanannya tinggi. Bukankah tekanan itu berbanding lurus sama gaya? Makanya ketika tekanan yang tercipta di bagian bawah sayap tinggi akan menghasilkan gaya yang tinggi juga. Gaya ini punya vektor yang arahnya ke atas sehingga bisa mengangkat sayap, dan konteksnya sayap mengangkat pesawat ya. Pesawat dalam konteks ini adalah beban pesawatnya berikut dengan penumpang, kargo, dan sebagainya ya. Jadi nantinya bisa kita hitung nih gaya angkat pesawat ke atas itu. Kalau secara rumus tekanan sih berarti kan delta P-nya dikali A luas sayap. Tapi delta P ini secara hukum Bernoulli bisa diganti dengan setengah massa jenis udara dikali dengan selisih kuadrat dari kecepatan di atas sama di bawah ya. Kecepatan di atas bakal lebih besar kalau pengen take off ya. Kalau pengen gaya angkat besar ya, di atas kecepatannya harus tinggi. Oke. Nah. Nanti ada syarat gimana caranya dia bisa ngerem, bisa dipercepat, bisa take off, bisa landing, itu ada di sini ya. Lift itu ngangkat atau gaya angkat, weight itu gaya berat ya. Tinggal dibaca-baca ya, tapi konteks utama kalau ngadepin soal ada di persamaan ini. Sama satu lagi, paling kalau ada soal nanyain tentang ini teh, dia nanya kalau mau take off apa yang harus lebih besar, tekanan yang di atas atau yang di bawah, atau kecepatan yang di atas atau kecepatan yang di bawah ya. Bisa dilihat dari sini ya tuh. Kalau pengen terbang maka kecepatan di atas harus lebih besar, dan otomatis hal ini menimbulkan tekanan di bawah akan lebih besar daripada di atas ya. Apalagi untuk satu kondisi, maka kondisi lain tinggal mikir sebaliknya aja ya. Kalau saya sih gampangannya, kalau pengen ke atas ya tekanan di bawah harus lebih gede dong. Tekanan di bawah akan kebalik dengan kecepatannya. Kalau tekanan di bawah gede, kecepatan di bawah mah kecil. Nah gitu aja intinya ya. Oke, next deh kita bahasin yang lainnya, yaitu soal-soal pasaran yang saya bagi jadi 3 segmen lagi berdasarkan materi yang tadi saya bagi jadi 3. Yuk, materi pertama, soal-soal yang awal, kontinuitas ya. Ciri-cirinya adalah dia belum menyinggung persoalan tekanan dan masih berkaitan dengan suatu aliran yang lewat suatu luas penampang ya. Bisa dilihat dari data-datanya. Seperti biasa, mainkan pause-nya untuk baca, kemudian ujuk-ujuk saya nerangin pembahasannya ya. Nah, by data yang ada di soal, kita akhirnya butuh 2 rumus debit yang kita sama dengankan seperti yang tadi sudah saya ceritakan di materi ya. Kita sama dengankan seperti ini, maka kita request berdasarkan apa yang ditanya.
yaitu request T. Ya udah T-nya tukar tempat sama AV. Ya, jadilah rumus T-nya seperti ini. Dan jangan lupa satuan dibuat standar semua. cm persegi jadi meter persegi. Ini maaf meter persegi nih harusnya ya, gitu. Terus ya udah, walaupun nanti kita dapatnya second, requestnya menit, tinggal dibuat dalam menit ya. Oke. Intinya ciri-ciri kontinuitas belum ada tekanan dan masih berkaitan dengan kelajuan dan luas penampang ya. Next. Sama nih detailnya kontinuitas, maka nggak akan ada nilai tekanan di sini dan cuma mainan kecepatan, luas penampang dan seperti itu. Tapi yang ditanya sekarang apa coba? Volume. Tahu dari mana? Kan di sini nanyanya nggak ada kata-kata volume. Makanya kalau kalian keder apa yang ditanya dalam soal fisika, kuncinya lihat di option kalau emang soal PG. Di option itu satuannya apa ya. Jadi kalau di satuannya liter ya harusnya dong lah, harusnya sadar ini lagi nanya volume ya. Jadi kita tulis dulu dan convert satuan-satuannya ke dalam standar. Kita cari volume lewat persamaan debit ya, debit rumus satu sama yang satunya. Dapatlah seperti ini dan saya rasa masih easy aja ya. Next kita masih punya lagi kontinuitas tapi pertanyaannya beda dikit ya. Sekarang diminta kecepatan pancara. Masih sama nggak nyinggung tekanan, masih ngomongin kecepatan, luas penampang, jadi pakai rumus yang tadi lagi, dapat jawaban segitu dan nggak usah heran ya, karena saya tinggal praktek aja. Maaf, rada perlu. Kemudian ini rada beda ya, karena apa? Kita main dua lokasi, ada dua lokasi yang dikasih tahu lewat ada pipa yang diameternya berbeda ya. Langsung aja mikir kalau ada pipa yang berbeda dengan informasi luas atau diameter atau jari-jari, pakai persamaan kontinuitas yang A1 V1, A2 V2, tapi A-nya diganti sama diameter. Dan jangan lupa perhubungan luas dengan diameter adalah kan A itu 1/4 pi D kuadrat. Jadi kalau mau disubstitusi, A disubstitusi dengan D kuadrat ya. Jadi seperti ini ya. Jangan lupa juga teliti, ini nggak dikasih tahu mana yang satu mana yang dua. Kan ini ada V1 D1 V2 D2. V1 tuh atau yang ditanya apa nih? Kenapa V2-nya 40? Nih, ini ada nggak kata-kata V2 40? Nah, kita tetapkan dari awal. Kalau kita menetapkan D1 banding D2 itu 1 banding 2, artinya pipa yang kecil berarti kan 1. Nah, lihat nih, ini ada kata-kata pipa yang besar 40. Berarti kan kalau pipa besar itu otomatis jangan indeksnya 1 alias 2 ya. Jadi jangan remehin soal yang ini, karena soal ini juga bisa ngejebak di jawaban yang salah. Kuncinya kalian konsisten untuk memberi nama. Kalau memang indeks 1 itu adalah untuk pipa kecil, maka data yang katanya untuk pipa besar kasih nama V2 dong ya, sehingga tahulah yang ditanya itu V1 ya, dan dapat jawaban secara aman ya. Oke, lanjut. Jadi ceritanya kita sekarang punya beda soal, yaitu persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli yang ditanya itu kecepatan dan tekanan diborong begitu saja. Kita langsung keluarin rumusnya dan kita bisa saksikan setelah kalian pause. Di sini tidak ada data perbedaan ketinggian. Jadi unsur rho GH dalam persamaan Bernoulli kita coret, boleh banget karena pipanya mendatar coy, mirip kayak yang di kontinuitas. Bedanya ada perbedaan tekanan di luarnya ya. Jadi kita kopas aja, tapi kalau kalian mau sadar ya, kita P1 nggak punya loh. Oh maaf, P2 nggak punya ya. Kan ada dua bagian ya, 6 sama 3. Kita kasih konsistensi dulu. P1 itu yang 15.000 ya. Yang 15.000 itu dari KPA ini, K itu kilo ya. Yang 15.000 itu tekanan, dan yang ini namanya V1 itu adalah yang besar tuh ya. Jadi indeks 1 itu yang besar ya. Maka kita harus cari dulu kecepatan yang kecil ya. Karena pipanya mendatar, kita bisa pakai kontinuitas buat dapetin V2. V2 itu bagian yang kecil ya, bagian yang diameter 3 cm ya. Nah, udah dapet V2, kita bisa dapetin P2 nih. Coba bayangin tadi kalau kita mainan ini, kita punya dua variabel yang bolong, maka nggak akan bisa dapet tuh P2 atau V2 nya. Makanya V2 pakai alternatif lain ya, pakai kontinuitas. Kenapa kok bisa kepikiran? Ya karena pipanya mendatar, pasti bisa banget pakai persamaan kontinuitas buat dapetin V, karena udah ada data diameter gitu ya. Dari sini kita kalem aja dapetin P2 dengan hidma. Jangan lupa ya, satuan dibuat standar, cm dibuat meter, terus kilopascal dibuat pascal. Kilo itu artinya 1000 ya, kayak orang jualan baju tuh 15k, berarti 15.000. K itu artinya 0 ada 3 ya. Oke, next. Maaf lu.
Kita punya persamaan Bernoulli dari gambarnya kita kelihatan. Ini nggak ada manometer, manometer ada di bawah. Dan ini kalau kebuka berarti tanpa manometer, si venturimeternya. Ya, kita punya rumus seperti ini dan sepertinya kita udah bakal feeling ya. Ini cuma di kopas doang, ya. Tapi awas hati-hati, kita punya rumus kecepatan dan yang ditanya adalah debit. Debit yang di sebelah mana? Tapi di soal udah dikasih tahu gambar yang ini yang jadi poin pertanyaan. Berarti nyari V1 karena lokasinya di awal di pipa yang gede, dan debit yang ditanya juga otomatis debit yang V-nya di sini nongkrong, alias V-nya ditampilin di sini, maka yang ditanya debitnya itu debit yang di sini. Ya udah, Q-nya adalah A1 V1. A1-nya ada 5 cm persegi, jangan lupa dibuat meter ya. Jadi pangkat min 4 nih. V1-nya barusan dapat dari rumus yang kelajuan aliran pada venturimeter tanpa manometer. Ya, standar ya. Dan saya tidak meminta teman-teman ngapalin rumus loh ya. Lebih tepatnya kalian harus pahamin. FII bentar. Sedikit sejarah aja. Ini rumus ini bukan hafalan kalau kalian mau nurunin dan bisa nurunin dari persamaan Bernoulli. Jadi ini rumus sebenarnya dari persamaan Bernoulli. Makanya disebut venturimeter itu adalah aplikasi dari persamaan Bernoulli. Ya, begitu. And then kita ketemu pipa pitot yang tadi saya janjikan mau ketemu di soal. Nih bentuknya kayak venturimeter dengan manometer, tapi bedanya ini yang lewat di atas itu bukan air tapi udara men. Dan yang jadi isi manometernya adalah Hg, yaitu temannya Isyana, yaitu Raksa ya. Jadi ya tinggal dikopas aja nggak sih, ada rumusnya nih sesuai nih ya. Rho aksen itu atau rho yang ditaruh di atas itu rho-nya si Raksa yang di manometer, dan rho yang di bawah tuh rho udara yang dihitung kelajuannya ya. Gak ada kendala kalau matematikanya bisa dapat jawaban tuh. Dan sepertinya kita akan menemukan persamaan Torricelli dalam soal ini, teorema ya. Oke, dia minta jarak jatuh, berarti jarak jatuh tuh dari sini to the sini ya, X dong. Oke, dari GLB kita punya X sama dengan V kali T. V-nya adalah akar 2GH1. Di sini nih, V-nya tuh akar 2GH1. H1 itu apa sih? H1 adalah kedalaman air di atas bocoran. Berarti 8,2 dikurangi 5. Berarti H2-nya adalah 5 meter. Bukan 5 meter, maaf. H1-nya adalah 3,2 meter. Ya. Itu V-nya. Kemudian T-nya. T-nya tuh akar 2H per G. Akar 2H per G tapi hanya H yang bawah, yaitu H2. Nah, kalau V kali T yang tadi V-nya akar 2GH dikali dengan T akar 2H per G dikalikan jadi X kan, dan secara sederhana jadinya rumus ini 2 akar H1 H2. Ini dapat dari mana? Dari V kali T. V-nya akar 2GH1, T-nya akar 2H2 per G. Dicoret-coret jadi seperti ini. Kalau kepo kotret-kotret sendiri ya. Boleh juga ngapalin langsung rumus ini karena tinggal dikopas hanya dapat jawaban 8 ya. Oke, sepertinya begitu saja soal-soal yang sifatnya pasaran esensial di materi fluida dinamis. Sampai ketemu di soal-soal hese kalau nanti kalian request ya. Terima kasih udah mau bahasin bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.